Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya insyaallah sami sehat nggih. Insyaallah nggih. Seminggu terakhir saya menemui banyak sekali orang yang sakit sampai menemui ajalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi pagi jam 8 lewat saya dikabari salah seorang yang 10 hari terakhir berjuang di ICU kritis. Jadi kita bersyukur sekali masih diberi umur, alhamdulillah. Ada seorang jamaah yang melahirkan dan pendarahan sampai hari ini koma, sudah berarti ini sudah masuk minggu ketiga. Saya melihat suaminya tenang, masya Allah, kuat gitu maksudnya. Maka pindah malih nikmat sehat itu nikmat yang sangat mahal, yang harus selalu kita ingat-ingat dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena sebagaimana biasa saya ingatkan pada panjenengan sedaya bahwa nikmat ini adalah titipan. Karena titipan pasti pada saatnya dimintai pertanggungjawaban. Kagem nopo riyin umurnya, kagem nopo riyin sehatipun panjenengan, kagem nopo riyin kesehatan mripat panjenengan, pendengaran panjenengan, pasti ditanyakan semua. Maka mari kita menjadi orang yang terus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering saya ingatkan bahwa Allah itu sering menyebut bahwa manusia itu sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa tuh yang menghambat kalian menjadi tidak bersyukur kepadaku sementara aku tuh sudah baik sama kalian. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dengan sempurna. Diciptakan tangan berfungsi, bisa untuk mengambil sesuatu, bisa untuk masak. Diciptakan kaki, bisa untuk berjalan menuju kemana-mana. Diciptakan mata berfungsi baik melihat. Makanya ada kan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bahwa Allah telah menciptakan panjenengan itu dengan sempurna. Masya Allah. Maka kita harus bersyukur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat ada di dalam diri panjenengan piyambak begitu banyak yang harus disyukuri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka sepindah malih kula ngendikan panjenengan sedaya monggo sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Adapun keterbatasan yang kita miliki bagian dari rahmat Allah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita sakit mungkin dengan sakit itu kita jadi ingat Allah. Dengan sakit kita jadi meronta-ronta memohon kepada Allah sampai nangis-nangis. Gini apa nggih? Kalau badan kita sakit kan ya Allah nyuwun ya Allah paring kesembuhan ya Allah, begitu. Nek sehat kan beladas wes. Ra kelingan Gusti Allah kadang-kadang. Sama Bu, saya juga begitu kok. Kula gini pas sakit niku nggih. Ya Allah, begitu berdoanya nggih. Ini nek sehat ya Allah, nah gitu, cepet doanya. Tapi nek sakit, masya Allah doanya tuh rasanya tuh ngerentes tengah hati. Ya makanya disebutkan memang di antara bentuk rahmat Allah pada kita adalah kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka terus bersyukur pokoknya di setiap keadaan kita bersyukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, malam hari ini kita melanjutkan tentang kajian hadis arba'in kita sebagaimana pola belajar kita. Jadi ada belajar akidah, ada belajar tentang yang kontemporer yang terjadi minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang masalah kurban, insya Allah akidahnya. Kemudian kita malam hari ini kembali ke hadis arba'in. Terakhir kita belajar hadis arba'in nomor 18 ketika bulan Ramadan. Terus kelingan buatan. Kata saya pun kesupen kata saya. Pun suwi kok nggih. Sambil tunjuk nggih. Bismillah. Masih panas ternyata. Ya, jadi kita terakhir di hadis arba'in nomor 18. Yang nomor 17 memang dilewati, belum dibahas. Kita nanti hari ini masuk ke nomor 19. Nomor 18 saya ingatkan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya ulang sedikit yang nomor 18. An Abu Dar Jundub bin Junadah, Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang nomor 18 dari sahabat Abu Dar. Dulu sudah saya bahas ini Abu Dar niku sinten nggih pun dibahas nggih. Kemudian Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal juga sudah saya bahas sedikit-sedikit nggih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nah, ini sabdanya yang kita ingat waktu itu nggih. Menika ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun panjenengan berada. Jadi ini hadis yang sangat pendek tapi maknanya sangat menakjubkan. Sebagaimana kita ketahui di awal dulu bahwa kita belajar hadis arba'in itu hadis yang jawami'ul kalim. Dimana hadis ingkang pendek tapi maknanya besar. Dan ini adalah ciri ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu diberi kemampuan mengucapkan sedikit tapi maknanya besar. Kalau kita kan mengucapkan banyak muter-muter, intinya apa? Embuluh. Kita begitu nih. Kita ibu-ibu cerita, jadi kan cerita sama orang, muter-muter. Bu, Ustaz, Kiki cerita tentang apa tuh ini? Oleh apa ya? Itu nih. Kadang-kadang kita begitu nih. Rasulullah itu sedikit tapi maknanya itu luar biasa. Contohnya ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dewean opo rame-rame, bertakwa kepada Allah. Ini sering saya katakan bahwa banyak orang yang bertakwa ketika rame-rame, pas dewean boten bertakwa. Nek pas ono jaim, salatnya diapi-api, bareng dewean salatnya gedebegan cepet rampung. Nah ini berarti tidak bertakwa dimanapun berada. Dan kita sudah bahas panjang lebar hadis-hadis yang terkait dengan hadis nomor 18 itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan inilah pesan yang bisa kita terapkan ke siapapun, termasuk anak kita. Ya, kita bisanya mengupayakan seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak kita jadi remaja itu adalah punya pikiran sendiri. Gitu, pengen dolan rene, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Orang tuanya kadang-kadang nggak nyandak otaknya. Saya saja mengikuti amar tuh nggak nyandak. Pengen inilah, dolan sana, dolan sini. Kadang-kadang saya sendiri nggak nyandak. Maka paling pesannya ya itu, le ittaqillaha haitsu ma kunta. Karena di orang pondok jadi paham kan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya waya sholat ya sholat lah. Ojo ya sholat terus meneng waya ora sholat. Gitu. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Itu nggih. Jadi di antara ciri orang bertakwa ya itu. Ketika dia terpaksa atau mboten sengaja kok gawe elek, gek ditutup karo sing apik. Paham? Nggih, kita udah bahas itu nggih. Sampun ngantos kita kok berbuat elek terus meneng wae, mboten gek gawe apik, niku mboten ketutup. Nggih. Kata Rasulullah tamhuha, itu akan menutupnya. Oke. Sing sinten kemawon mboten sengaja gawe elek, ngomong elek, bertindak elek, maka segera berbuat baik. Maka perbuatan baik itu akan menutup elek niku. Nggih. Janganlah kita ditimbang loh yang elek piro, apike piro kan begitu. Nek jenengan gawe elek kok langsung diikuti gawe apik, niku lah berarti pur. Ngetos pur nggih. Sami mboten bosan mriki. Sami nggih, timbang. Cara bahasa Jawa pur-puran. Kosong-kosong gitu. Jadi gawe elek siji yo, gawe apik minimal siji. Makanya Rasul menyampaikan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Sing sinten kemawon damel kekeliruan, gek damel sing apik supados eleke kemudian ditutup. Kemudian di akhir hadis dikatakan wa khaliqin nasab bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang paling mulia. Ya, dan di antara akhlak mulia adalah puncaknya adalah sifat halim. Halim itu sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sifatnya Nabi Ismail alaihissalam, yang ingkang longgar dadanya.
Bu sampeyan iku lho. Jawabannya, Pak, mugi-mugi jenengan disayang oleh Gusti Allah. Saged mboten? Sampeyan iki lho Bu, wong lek nyebai banget lho Bu. Wis wajahe nyebai, ngomongnya nyebai. Mugi-mugi jenengan asal hidayah Bu. Mugi-mugi jenengan rezekine lancar. Saged mboten? Itu nggih. Niki bahasanya Rasulullah begitu nggih, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ingat loh janjinya Rasulullah itu, kalau kita begitu, maka ketahuilah orang yang kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah yaumil akhir, di hari kiamat adalah orang yang salah satunya adalah orang yang khuluqin hasanin, yang akhlaknya akhlak karimah. Jadi dengan arep megah kondo kaya ngono kuwi kelingan. Rasulullah niku ngendika yen kalau kita berbuat seperti itu maka kita nanti dekat kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Nggih. Purun mboten? Purun nggih. Ada orang sahabat bertanya menyampaikan ke Rasulullah, sudah saya sampaikan dulu nggih. Ya Rasulullah, saya minta sesuatu. Gini. Hadisnya bahasanya gini. Rasulullah menyampaikan kepada orang ini karena orang ini tuh biasa melayani Rasulullah untuk ambil air wudhu. Nih, satu malam maka sahabat ini ngambilin air wudhu ke Rasulullah di pundutnya wudhu niku loh. Nah setelah di pundutnya wudhu Rasulullah menyebut sebagai tanda terima kasih jalu'o, begitu kira-kira ya. Mintalah, dulu udah pernah saya bahas ini, saya ingatkan saja. Mintalah kepadaku sesuatu. Maka kemudian orang ini meminta apa? Masih kelingan betul? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya minta menjadi bersamamu di surga. Paham? Kulo pengen kali jenengan teng surga. Pinter mboten niku? Pinter nggih? Berarti nek nyuwun sareng Rasulullah berarti mlebet teng surga napa? Firdaus, nggih. Sebab Rasulullah teng surga Firdaus, surga yang paling tinggi, a'lal jannah wa awsatul jannah. Jannah yang di tengah dan yang paling atas. Niki tiyang mboten usah pusing-pusing mikir-mikirnya, pokoknya aku nek bareng Rasul berarti nang kono to. Pinter to niku. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Mbok liyane, ana sing liyane ora, mbok liyane wae." Gitu. Abot banget masalah permintaan itu nggih. Pengen dadi pelayannya Rasulullah di surga. Padha karo hidup bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberikan penawaran yang lain. Mbok liyane ana ora liyane. Mboten Rasulullah kula niku mawon. Pinter to niku. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak sujud, bikasrotil sujud. Nah ini berarti banyak sholat. Sebagaimana sudah saya ajarkan tentang sholat sunnah yang sudah kita bahas, maka dipraktekan. Rata-rata sidin saniki pinten rakaat? Ibu-ibu? Udah 50, 70 belum? Sholat fardu 17. Sholat rawatib muakkadah kali hore muakkadah pinten jumlahnya tek sekalingan 22 nggih. Yang muakkadah berapa? 12. Yang hore muakkadah berapa? 10. Tok baik 22 pun pinten 39. Sholat duhane pinten 8. 8 kayak papat ya wis lumayan. 39 ditambah 8 sudah berapa? 47. Sholat darune pinten? 11. Ya 11 minimal nggih. Nggih. 47 tambah 11 niku pun pinten? Mun kathah niku. Nggih. 58 nggih. 58. Sholat suruknya kalau jenengan sempat sholat suruk 2, udah 60. Nggih. Bayangin, kathah to niku? Nah niki. Orang yang pengen bersama Rasulullah itu di Rasulullah disyarat dibantu dengan banyaknya sujud. Nih, maka kita Bapak Ibu semuanya memperbanyak sujud. Terlebih sekarang adalah bulan hurum. Kelingan nih? Bulan apa? Bulan hurum enten pinten? Sekawan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram serta Rajab. Nih. Jadi bulan hurum, bulan ingkang disebut bulan panen. Sing gawe apik ya panen pahala, sing gawe elek ya panen dosa. Niku bulan ini ada tiga yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Sisine Rajab. Nek wong Jawa mesti apal Dzulqa'dah. Nek jelacok kan niku nggih. Tahun iki napa namine?
Dzul Qaidah to wong Jawa niku jane penak ngapalke bulan Hijrah meh padha kok nggih. Nggih. Bulan besar. Dzul Hijjah nggih. Itu sebenarnya mirip masyaallah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram itu bulan-bulan hurum. Nah, kalau dengan masuk bulan hurum, ya sholatnya otomatis harus meningkat, sedekahnya harus meningkat, zikirnya harus meningkat. Begitu memang ya seharusnya. Karena Ibnu Abbas mengatakan bahwa bulan hurum artinya bulan yang kita panen, ibu-ibu sedaya. Nyat gawe elek ya aja bulan hurum lah. Aku pengen gawe elek, engko lah tunggu pada Muharram. Ya ampun gawe elek sak panjang tahun, cuma nek kepeksone kok arep gawe elek naudzubillah, ya aja nang bulan hurum. Nggih, bulan-bulan haram, nggih. 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 Deling-eling niki, deling-eling tenanan nggih. Nggih. Saya mungkin nek masuk bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, nanti kita bahas insyaallah nggih. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu yang nomor 18. Saya ingatkan kembali, mudah-mudahan terkelingan. Oke. Sekarang kita masuk ke hadis arba'in nomor ke-19. Oke. Al-hadisut tasi'a asyara. Hadis nomor 19. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nggih. Qala dia berkata, kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi Ibnu Abbas niki suatu ketika ada di belakangnya Rasulullah dibonceng kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini saya tidak tahu unta atau ya pokoknya tunggangan lah. Suatu ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu ingat Ibnu Abbas ini masih anak-anak 9 tahun. Nih, tahunya dari mana? Dari kalimat berikutnya. Dikatakan faqolali, kemudian Rasulullah di atas tunggangan itu berkata kepadaku, ya hulam, wahai anak remaja. Nah, hulam dalam bahasa Arab itu merujuk kepada umur 9 tahun atau kurang dari itu. Nggih. Jadi kebiasaannya Rasul diantaranya bonceng ke sahabat. Terus nek enten ustad bonceng ke jamaah atau mobil niku nggih bagus-bagus saja karena Rasulullah nyontohi kados niku. Dan biasanya banyak manfaat. Makanya Pak Tovan itu yang pernah kesini dulu niku, itu jemput saya pagi sebelum subuh sudah dijemput saya. Beliau menyampaikan ke saya itu di antara manfaat besarnya di mobil itu bisa tanya banyak hal. Nggih. Teng mobil itu banyak pertanyaan yang terjawab. Beliau sudah nyata dari rumah. Saya mau nanya ini. Pokoknya pagi ini saya mau minta jawaban tentang ini. Terus niku, masya Allah. Nggih. Demikian Rasulullah SAW dikatakan nggih bahwa ya hulam, ini sesungguhnya aku u'alimuka kalimat, akan menerangkan kepadamu beberapa kalimat. Nggih. Nah ini penting bagi panjenengan yang biasa menerangkan ke orang lain. Memberikan muqaddimah di dalam keterangan itu penting. Muqaddimah itu awalan, mboten langsung teng poine. Nggih. Mungkin dikatakan ya gulam inni u'alimuka kalimat. Rasulullah nggak mengatakan ya gulam langsung poine mboten. Supaya apa? Supaya menarik perhatian. Nah itu tentang bagaimana kita menyampaikan ide kita ke orang lain. Dan ini penting di dalam dunia dakwah. Nggih. Banyak orang yang pinternya untuk sendiri. Nggih. Makanya jadi bu guru niku memang harus kreatif nggih. Dulu saya pernah punya guru nggih, profesor waktu di UGM itu. Ini orang pinter banget, tapi kalau nerangin itu nggak ada yang mudeng. Jadi nerangin sendiri di papan tulis gitu. Kita di belakang itu cuma ketawa-ketawa gini, jadi nerangin opo toh. Kadang begitu. Maka Rasulullah punya gaya komunikasi yang sangat baik, ibu-ibu. Contohnya itu tadi, kalimat untuk pengantar. Jadi Rasulullah itu biasa menyampaikan dengan muqaddimah. Ini saya terangkan bertahap. Ini u'alimuka kalimat, saya akan menerangkan kepadamu beberapa kalimat.
yang penting. Nggih. Kemudian kalimatnya adalah ihfadillaha yafadka. Kata Rasulullah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dieling-eling nggih, nanti saya terangkan satu-satu. Kemudian ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan hadir di hadapanmu, gitu. Jadi itu yang pertama, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, maka Allah akan hadir di hadapan kita. Nah, itu saya terangkan maksudnya. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Itu nggih. Perintah Rasulullah dengan nyuwun iku nyuwune teng Gusti Allah. Ampun nyuwun teng makhluknya Allah, jangan. Mintalah kepada Allah. Kemudian wa idasta'anta fasta'id billah. Jikalau panjenengan nyuwun pitulungan kali Gusti Allah. Paham nggih? Ini katakan wa'lam, ini penegas, wa'lam, ketahuilah. Annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seluruh manusia sak dunia raya berkumpul jadi satu untuk memberikan manfaat ke jenengan, semua orang berkumpul, makhluknya Allah, untuk memberikan manfaat kepada panjenengan bisyai'in, maka Rasul menyebutkan lam yang fa'uka ila bisyai'in qad katabahullahu laka, maka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk panjenengan. Paham Bapak Ibu? Nanti saya terangkan satu-satu nih. Semua orang kumpul, wong sak jojoran kumpul kabeh pengen jenengan angsal manfaat sesuatu. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak bisa ibu-ibu semuanya. Ini maksudnya jenengan Allah minta kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah. Kemudian wa inijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu laka alaik. Qad katabahullahu alaika. Kalau semua orang sak jojoran, sak Indonesia Raya kumpul dari sisi pengen nyilakani panjenengan, nggak akan jenengan mendapatkan kecelakaan kecuali sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Paham Bapak Ibu? Jadi beruntung dan celaka itu bukan bergantung kepada makhluknya Allah sama sekali. Ngajon wong kumpul dari sisi, nggak bisa kalau Allah nggak berkehendak untuk itu. Orang sakit di rumah sakit di ICU misalnya, semua orang berkumpul, si suki-suki ngumpul ke duit kabeh, dokter dari siji, suntik sana sini, suntik sana, siji nyuntik ini nyuntik lah, malah mati. Intisarinya bahwa pokoknya mau berkumpul banyak makhluknya Allah, kalau nggak berkehendak nggak bisa, nggak akan terjadi. Kemudian dikatakan rufi'atil kolam, pena sudah diangkat. Nih, makhluk yang pertama diciptakan apa? Pena. Nih, Allah menciptakan kolam pertama kali itu. Kemudian kolam diperintahkan tulis. Uktub. Apa yang ditulis ya Allah? Semua kejadian dari awal sampai akhir. Itu pun rampung. Kita tuh di neraka atau di surga pun rampung pun ditulis. Cuma kita nggak tahu di mana. Nah, yang ngerti ngono pena. Orang ngerti masalah ini. Nek jenengan ngerti, oh surga, alah dolan wae saiki. Nek ngerti nang neraka misalnya naudzubillah. Arep ngopo apa ujung-ujung neraka iki mesti gawe elek sisan mesti. Gini apa nggih? Karena kita tidak tahu itulah maka kita beramal soleh. Karena Rasulullah menyebutkan di hadis yang lain bahwa manusia itu akan dimudahkan melaksanakan takdirnya. Nggih. Nek jenengan takdir surga dilale koyo gampangnya sing apik. Paham? Nanti kita belajar di hadis yang lain, masih di hadis Arba'in juga. Bahwa orang itu akan dibuat oleh Allah menuju kepada takdirnya. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa ketika Allah menghendaki
seseorang meninggal di sebuah tempat. Allah mengendaki seseorang meninggal di sebuah tempat, maka Allah akan buat dia punya hajatan, dia punya hajat di tempat itu. Lalu ya rono tabrakan mati. Kemarin yang guru itu dari Magelang itu, ada berapa orang itu? 11 orang ya. 11 orang itu masih muda-muda loh. Guru-guru niku. Nek ndelok napa mobilnya kok imeden-imeden gepeng kalau niku subhanallah. Siapa yang menyangka coba masih sehat bugar. Subhanallah. Isi nom-nomen. Jadi memang jatah takdir hidupnya memang segitu. Kayak bareng-bareng. Oh, sa SD kok hilang langsung sekolah niku pripun gurune. Ya. Begitulah takdir. Tapi semua itu sudah terjadi dan sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi seperti itu. Kata Rasulullah, rufi'atil qalam, sampun diangkat yang namanya pena. Berarti mboten ditulis malih, mboten dirubah-rubah, pun diangkat. Ya. Kemudian wajafatis suhuf, ya. Dan catatan sudah kering. Catatannya wis kering, wis mboten dihapus malih. Ya seperti itu adanya, ada di Lauh Mahfuz. Dan kita sudah belajar tentang Quran surah Al-Hadid 22, 23 tentang bab itu, bahwa kita itu menjalani takdir. Supaya apa? Supaya kalau kita ada yang terluput, cita-cita mboten kesampaian, ya ora sah susah men wong ya mung menjalani takdir. Nggih. Sebaliknya kalau kita ternyata sukses, sugih, berkedudukan, orang rasa terlalu bangga, menjalani takdir. Itu kata Allah begitu. Jadi mingko beli ana baro'aha. Semuanya itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kita tinggal jalani aja. Supaya apa? Supaya nek duwe cita-cita kok ora kelakon, pengen duwe omah apik ora. Pengen pinter ora. Pengen duwe bojo ganteng ora. Pengen duwe bojo soleh, ndolane bojone pecicilan. itu cuma jalanin takdir, ibu-ibu, nggak usah terlalu sedih. Sebaliknya, orang niatnya jadi wong sugimen, orang niat jadi pejabat, oh jadi wakil bupati. Ini rasa terlalu bangga, sebab itu cuma jalanin takdir kata Allah. Nggih. Jadi kita hidup normal saja. Biasa mawon nggih. Sugi, alhamdulillah, bersyukur. Ora sugi, yo tetap alhamdulillah. Pas lagi sehat, alhamdulillah. Pas lagi orang sehat, alhamdulillah. Saya tuh ibu-ibu lagi merasakan semutan geringgingan itu udah 3 minggu ini, nggak sembuh-sembuh ini. Subhanallah, nggak tahu kenapa, mengganggu banget ini. Kadang-kadang takut juga kan, takut stroke lah, takut ini, tapi ya kembali ke Allah lagi. Sudah jalani takdir aja, terserah Allah. Berusaha sudah nih. Minum apa saja udah itu daripada lebar ya wis kunyit lah, mulawak lah, pokoknya yang sirsat nih Bu, daun sirsat itu bantu itu belum dicoba itu. Kalau jangan punya daun sirsat saya minta berarti. Memang begitu nih, daun sirsat bisa nih, sakit nih, besok dicoba berarti. Nanti saya tanya-tanyakan jenengan cara menyajikannya. Kalau sembuh, jangan dapat pahala banyak, insyaallah. Bismillah, alhamdulillah dapat solusi mudah-mudahan malam ini. Udah 3 minggu ya Bu, nggak nyaman banget. Kemudian dikatakan wa fi riwayati ghairi Tirmidzi. Kemudian di riwayat lain selain riwayatnya Imam At-Tirmidzi, jadi yang tadi itu riwayatnya Imam At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Kemudian wa fi riwayati Tirmidzi, ada riwayat lain selain riwayat Imam At-Tirmidzi, dikatakan bunyinya ikhfadillah tajidhu ammamak. Ikhfadillah tajidhu amamak. Mohon maaf nggih, mboten tasdid mimnya. Amamak. Jadi jagalah Allah, maka Allah akan hadir di hadapanmu. Ini nanti saya terangkan. Kemudian disebutkan ta'aruf ilallahi fir raha ya'rifka fi siddah. Kenalkanlah, ta'aruf itu kenalkan gitu. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam kondisi jenengan senang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi longgar. Maka ya'rifka fi siddah, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau sulit. Oh, jubilan sehat ora kalian Gusti Allah.
Giliran saya dolan-dolan wae. Giliran sugih engko jajan wae. Ora gelem sedekah. Yang diperintahkan adalah ta'aruf ilallahi firraha. Pokoknya kenalkan diri panjenengan ketika jenengan itu longgar. Jadi justru ketika jenengan sugih, longgar, sehat, tuh rajin banget kali Gusti Allah. Kenalkan diri panjenengan Gusti Allah. Nanti ketika datang waktu sempit, Allah kenal jenengan. Ini kisahnya di mana? Kisahnya Yunus alaihissalam. Ini contoh terbaik. Yunus alaihissalam itu punya zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Idnada rabbahu. Ingatlah ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan kalimat fi dhulumat, di dalam kegelapan yang sangat berlipat-lipat. Dhulumat itu kegelapan yang berlipat-lipat. Jadi Yunus alaihissalam itu gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya lambung ikan dadi siji. Bayangin, ya kaya nek yang zaman saniki wis lagi susah, bangkrut sisan, bojone pecicilan, anake malam di rumah sakit, niku lho. Niku lah kegelapan yang nganti peteng jeripet. Orang Cilacap bilang peteng jeripet. Paham ya? Peteng dedet gitu. Ya tiang kan seniku kadang-kadang ngalami seperti itu gitu ya. Lagi loro. Ya dilane susah. Terus tumpuk. Ini kejadian Yunus alaihissalam. Nggih. Diundi dhek meneh. Gitu. Niku teng perahu. Perahunya kelebihan muatan, harus dibuang. Orangnya dibuang. Ya ojo Yunus lah nabi moso diundi Yunus meneh ping 3. Akhirnya ya sudah dilempar. Jadi gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya lambung ikan. Tetapi Yunus alaihissalam punya kebiasaan di dalam kondisi longgar dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maka ketika dalam kondisi sangat susah di dalam lambung ikan, ucapan la ilaha illa anta didengar oleh Allah sehingga dikeluarkan. Paham? Maka ini kata-katanya ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenalkanlah panjenengan kepada Allah ketika dalam kondisi longgar, maka dalam kondisi sempit nanti Allah akan ingat jenengan. Biasanya yang longgar lah buat kalian Gusti Allah. Ini mau nek doa dalam kondisi sehat rampung. Ini dalam kondisi kita terdesak, ya Allah nyuwun ya Allah gitu kan. Harusnya ketika sehat, ya Allah begitulah maksudnya, paham ya? Gitu. Harusnya dalam kondisi longgar kita mintanya kepada Allah itu banget. Wa'lam, ketahuilah nih, ana ma'akhto'aka lam yakun liyusibaka. Nopo-nopo ingkang terluput dari jenengan, maunya boten ketulis jenengan, ora bakal ketemu jenengan. Paham? Nopo-nopo ingkang boten ketulis jenengan, najan wis mepet banget YouTube orang itu. Pernah lihat di YouTube? Nggak. Orang jatuh dari motor, ada mobil, pernah? Dasarnya memang belum ketakdir, wis kali orang situ. Nggih. Jadi apa-apa yang ditakdir lu dari jenengan nggak akan menimpa panjenengan, nggak bakal. Ada anak-anak nggih di YouTube itu dicokoti semut niku loh. Dicokoti semut sikile. Digeplek. Dicokot meneh, geplek meneh. Dicokot meneh, akhirnya dia ngalih tahu nggih, pindah tempat. Tahu-tahu bruk dari atas. Paham? Allah kirimkan semut untuk ingetin dia nih. Memang harus terluput dari dia, nggak harus kena dia. Paham nggih? Maka paham, jelas banget tengah hadis niki. Jadi wa'lam, ketahuilah ana ma akhto'aka lam yakum nggih liyusibaka. Maka nggak akan ketemu dengan jenengan kalau memang belum takdir jenengan. Demikian sebaliknya, wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka, nggih. Bahwa nopo-nopo nggih nopo-nopo memang ditakdirkan kepada kita untuk menimpa kita, maka pasti akan ketemu. Najan kita lagi anteng, ya dah ketemu tetap. Memang udah ditakdir seperti itu. Kemudian di akhir hadis dikatakan wa'lam anan nasro ma'asobr. Ketahuilah nih, yang namanya pertolongan itu nih, bersama dengan kesabaran. Kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Entene menang niku ketika jenengan sabar. Ini keterangan jelas nih, bahwa ternyata kemenangan itu bersama dengan
orang yang sabar. Kemudian wa anal faroja ma'al karbi, bahwa solusi itu atas semua soal itu berbarengan dengan kesulitan yang sangat. Dan jangan mendapatkan kesulitan pun banget, insya Allah enten solusi. Makanya sering saya gambarkan, kita masuk maghrib tadi gelap, nanti gelap banget jam 2, jam 1, jam 2, jam 3, gelap banget. Makin gelap maka makin segera datang fajar. Paham? Ini kadang-kadang dia yang mboten kiat ini jam 11 ora kuat. Wis gantung diri wae. Jam 2 enggak kuat. Kepeteng banget, abot banget iki kepiye ngene iki kan. Padahal kirang sithik melih pun enjang. Jadi memang dikatakan wa anal faroja ma'al karbi. Memang yang namanya solusi itu bersamaan dengan kesulitan yang teramat sangat. Kemudian wa ana ma'al usri yusron. Jadi bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Makanya dengan membaca surat yang dengan sudah sangat hafal. Surat apa namanya? Itu Al-Insyirah. Itu kan senada dengan ini. Senada dengan ini. Nah itu matan hadisnya begitu bunyinya. Saya terangkan sedikit di bagian awal. Malam hari ini mungkin dapat sedikit di bagian tentang ikhfadilaha yafadka. Jadi ikhfadilaha yafadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi kan lihat nih, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia itu dikenal sebagai habrul ummah. Maksudnya apa? Orang yang ilmunya tuh sangat luas. Nah, jangan ambil di bagian ini. Kenapa? Karena dia didoakan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Doanya adalah Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini pinter di dalam ilmu agama. Wa'alimu takwil, dan berikan kepada dia ilmu tentang tafsir Al-Quran. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan mau kitab tafsir dulu kata nih, fadah banget nih. Yang terkenal misalnya di Indonesia tafsir Jalalain itu terkenal, tafsir Kementerian Agama niku nggih saged kita waos. Kemudian tafsir yang besar-besar, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir-tafsir besar. Kalau jenengan sempat baca, sempat boten? Sempat boten? Kalau jenengan sempat baca, mesti temeriku niku enten keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, biasanya sok ngaten. Sebab napa? Memang Ibnu Abbas itu ahli tafsirnya para sahabat. Anak muda 9 tahun tapi ilmunya tuh sangat luas. Maka kalau ada rapat-rapat besar sahabat senior diikutkan. Contoh. Ketika sahabat bingung tentang tafsir Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu para sahabatnya bingung, ini tafsir tentang suratnya tentang apa toh? Maka para sahabat berpendapat sampailah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, tanyakanlah kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya surat ini tanda sudah dekatnya waktu berpulangnya Rasulullah SAW. Rasulullah segera meninggal. Karena apa? Kalimatnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ingatlah ketika sudah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Berarti tugas Rasulullah pun rampung dereng. Ampun rampung terus seto. Makanya kalau jenengan pun enggak ada masalah, ampun cerak. Jenengan urip terus anteng cerak nggih soal di masalah belas. Lah badhe napa melih. Jenengan pun cakap. Makanya sering saya katakan, bikin masalah maksudnya bikin masalah ngaten maksudnya. Jenengan sesepuan kok ketoke yo anak wis ketoto kabeh.
urip wis kepenak, ekonomis kepenak, jenengan ikutlah kegiatan yang jenengan berperan di situ, jadi panitianya kah, jadi penyumbang dananya kah, ngawet-aweti umure jenengan. Sebabnya pun rampung kabeh, himpun tuh pada nopo, giseto toh. Paham? Makanya biasanya orang-orang yang aktif di kegiatan kayak gitu tuh biasanya sampai tua. Karena memang masih bermanfaat hidupnya. Nggih. Nek ampun rampung kabeh himpun. Rasulullah ketika datang idza jaa nasrullahi wal fath, ketika sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka Ibnu Abbas mengatakan inilah tanda bahwa Rasulullah sudah catat kali kematian. Dan sejak itu doa sujudnya Rasulullah menjadi tidak lagi subhan rabbiyal a'la yang lebih banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini karena perintahnya di dalam idza jaa itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Disuruh beristighfar, bertasbihlah, ucapkan subhanallah dan banyak-banyak beristighfar. Maka Rasulullah sujudnya dengan bacaan seperti itu. Ada unsur istighfarnya. Ini bukan berarti sujudnya bacaannya Muhammadiyah nggih. Cuma sang Rasulullah niku. Kan jarine NU subhan rabbiyal a'la. Niku ngene Muhammadiyah mboten. Niku nggih saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggih Ibnu Abbas memang remaja tapi masya Allah, nggih. Masya Allah. Kalau jenengan sempat umroh, biasanya diajak ke Taif kalau sekarang nggih. Rasulullah pernah menyampaikan, jikalau engkau umurnya panjang wahai sahabat, maka engkau akan menemui tempat ini hijau royo-royo. Dan sekarang sudah. Sekarang sudah, batin pun meh kiamat. Kata Rasulullah, nek sok kowe umure dawa, sok kowe ketemu nang tempat iki bakal hijau royo-royo. Sakniki pun hijau royo-royo. Makanya di antara tanda akhir-akhir zaman itu udah makin dekat Bapak Ibu semuanya. Kiamat itu udah makin dekat. Dan di situ ada masjid Ibnu Abbas, besar masjidnya, dan tidak jauh dari masjid itu ada kuburannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di umur 70 tahunan. 70 tahunan di kota Taif. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari Ibnu Abbas pelajarannya? Yang pertama, ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, apa toh atau bagaimana caranya kamu mendapatkan ilmu sebanyak ini? Bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Maka tiga caranya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, bilisanin saul, yaitu dengan seringnya bertanya. Jadi cara mendapatkan ilmu salah satunya sering bertanya. Boleh, sering bertanya itu boleh. Nek tenggriyo jenengan biasa bertanya-tanya dengan tulis. Urung ketemu sok takon pas kepanggil kali Ustaz. Itu. Yang kedua, waqul bin akul, yaitu dengan hati yang konsentrasi. Jadi nek yang belajar itu konsentrasi tenan. Kecuali kesel tenan ngantuk. Ini konsentrasi apa ngantuk? Ini sesepuhan kadang-kadang ya ngaji pun dalu campuran ya antara konsentrasi kali ngantuk. Tapi begitu caranya nggih. Caranya kita menghadirkan konsentrasi. Kemudian yang ketiga, wabadanun ghairi malul, badan yang tidak malas. Ini jenenge tiyang sinau nek malas niku nggih lentrung nggih akhirnya nggih ilmune angel mlebet. Tiga itu. Seperti itu. Jadi ini kebiasaan Ibnu Abbas. Jadi di antara hikmahnya juga belajar di waktu muda itu lebih nempel. Nggih. Hafalan Quran saya yang sampai sekarang masih nempel tuh hafalan 20 tahun lalu. Sing hafalan terakhir ini pun malah gampang protol. Jadi makin tua makin sulit. Nggih. Nempel turun. Jenengan nempel semenit hilang. Ini Ibnu Abbas itu masih muda sehingga beliau bisa nempel banyak nih. Jadi sembilan kali kebiasaan Rasulullah adalah memberikan muqaddimah. Contoh, salah satu latur faulahum solatuhum. Tiga golongan orang yang tidak diangkat sholatnya, karena orang masih perhatian,
sapa wae to yo. Nah, gitu kan. Atau misalnya ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ibu-ibu yang menjadi penduduk surga? Perhatian buat dengan. Langsung perhatian toh. Dibanding langsung ciri-ciri ibu-ibu yang masuk surga. Kan kadang-kadang kurang konsen. Tapi mau nggak aku beritahukan kepada kalian tentang ibu-ibu yang menjadi penghuni surga? Dia adalah, itu kan orang konsentrasi. Jadi ini kebiasaan Rasulullah ketika menyampaikan pesan-pesannya. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir. Nah, itu kan kita tertarik, siapa saja golongannya? Gitu. Jadi kadang-kadang dengan gerakan badan. Saya dulu ketika belajar itu body language. Body language itu supaya orang nggak ngantuk. Dulu saya pernah ceritakan dengan, kalau saya jangan 3 tahun yang lalu saya pernah ke Sumatera loh. Dengan 3 tahun yang lalu saya itu pergi ke Sumatera. Beda nggak? Saya bilang gini, 3 tahun yang lalu saya pernah ke Sumatera. Dengan 3 tahun yang lalu saya pernah ke Sumatera loh. Beda nggak? Nah, itu namanya body language. Itu juga kadang-kadang dipraktekin supaya pesannya nyampe. Nah, saya bahas untuk penutup, ikhfadilaha ya fatka, bagian ini tok dulu. Pendek banget, padahal dogo banget. Niki nembe badhe bahas ikhfadilaha ya fatka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kita. Jaga Gusti Allah, memang Gusti Allah butuh dijaga. Kan nggih mboten, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jaga Gusti Allah niku pripun? Nah, maksudnya adalah maksud menjaga atau ikhfadilah itu maksudnya adalah kita itu menjaga perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Jadi ikhfadilah niku nek jenengan diperintah niku yo hadir. Ono wong do salat jenengan yo ketok nang mriku niku. Paham Ibu? Ojo wayahe salat jenengan dolan. Berarti jenengan nggak hadir, nggak jaga perintah-perintahnya Allah. Giliran kon ojo malah jenengan teko. Aja ngegibah, majelis gibah jenengan malah ketok. Lah lagi gibah, malah ketok. Paham? Nggih. Pripun coba niku. Makanya dikatakan ikhfadilaha, maksudnya jagalah Allah, maksudnya jaga perintah-perintah Allah. Alias dalam bahasa lain bertakwa. Yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau ada perintah hadir, kalau lagi dilarang jangan hadir, begitu. Jangan dibalik. Giliran perintah nggak hadir, sing ora diperintah malah hadir. Niku kebalik. Jikalau kita begitu, balasannya apa? Balasannya Allah jaga kita. Apa maksudnya Allah jaga kita? 2, Bapak Ibu. Yang pertama, Allah akan jaga kemaslahatan dunia kita. Yang kedua, Allah akan jaga kemaslahatan akhirat kita. Wah, ini Ibu-ibu kalau dibahas panjang lebar ini. Enggak selesai 3 jam, hanya bahas ini tok ini. Saya tuh bahas ini dulu nangis kalau dengar dari Ustadz itu, dari guru. Subhanallah, Masya Allah. Contoh, di dalam surah Al-Kahfi diterangkan bahwa Allah tuh akan jaga kita disebabkan kita menjaga aturan-aturan Allah. Di dalam surah Al-Kahfi dikatakan tentang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir, nikulah Nabi Musa dan Nabi Khidir jalan bareng tuh niku dengan perjanjian. Ojo takon-takon yo, kan begitu nggih. Suatu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa lewat ke sebuah kampung. Kebetulan Nabi Musa dan Nabi Khidir lapar. Nabi yo lapar ya. Makanya Nabi bukan Tuhan. Makanya kalau ada Tuhan kok lapar, ya bukan Tuhan. Enten bukan Tuhan sing lapar. Nah, Nabi Isa niku lak dipertuhankan. Nabi Isa juga makan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dia juga makan. Masa Gusti Allah makan. Jadi dengan berdoa, ya Allah, kula nyuwun panjenengan, sik aku lagi lapar. Niku lak lucu toh. Nggih. Makanya Allah tuh untuk membantah orang-orang Nasrani itu hanya dengan Maryam dan anaknya itu juga lapar, makan gitu. Nah, Nabi Khidir, Nabi Musa dalam kondisi lapar. Jadi sekali waktu orang soleh lapar ini wajar mawon nggih. Memintalah ke penduduk kampung untuk dijamu makanan.
Ternyata sak kampung mboten enten sing paring. Oh, Nabi lho niku. Lho kebangetan banget kamu ini. Kok medit men gitu. Nah, sudahlah akhirnya lewat sampai ke ujung jalan. Nabi Khidir melihat rumah yang mau roboh, rumah miring. Rumah miring. Subhanallah, Masya Allah. Rumahnya miring, kemudian apa yang dilakukan Nabi Khidir? Nabi Khidir ternyata membetulkan rumah itu sampai ngadeg api. Dan Nabi Musa lah bukan langsung tanglet to niku. Ini ora kuat, takon piye to iki? Jaluk dikai ora madang kelaparan titik lewek, lha malah nulungi. Nah cara wong umum lah pedah men jaluk madang ora dikai kok nulung-nulung gawe omah benak-benake. Nggih napa nggih? Dan niku lucu, dibetulin. Maka ketika ditanya oleh Musa alaihissalam, kenapa engkau membetulkan rumah itu? Karena kemudian dijawab oleh Nabi Khidir bahwa sesungguhnya rumah ini adalah rumah anak yatim yang dulu mbahnya tuh soleh men. Wa kana abuhuma soliha. Dalam tafsir disebutkan sini soleh mbah yang ketujuh. Berarti napa sebutan niku? Gantung siwon napa? Mbah ketujuh niku soleh yang. Goro-goro bairin soleh, maka hartanya dijaga, keturunannya dijaga. Paham Bapak Ibu? Jadi ikhfadillah hayafatka, nek panjenengan soleh, nanti Allah tuh akan jaga keturunan panjenengan, akan jaga harta panjenengan, akan jaga usaha panjenengan. Begitu itu loh maksudnya. Masya Allah. Di zaman sekarang itu tugas kita orang tua mendidik anak tuh kitanya soleh, Bapak Ibu semuanya. Nek ngarep-ngarep duwe anak soleh, kitanya soleh gitu aja udah. Nggih? Kita jaga ikhwadillah hayafatka. Kita jaga perintah-perintah Allah. Larangan-larangan Allah kita jauhi. Nanti Allah yang akan jaga keturunan kita, jaga anak-anak kita, jaga rumah kita begitu. Zaman sekarang kita membayangkan anak-anak kita kan susahnya luar biasa gini bang. Lah jan remaja zaman saat ini Bu, ya Allah. Amar sing pun hafal Quran 30 juz mawon iki pengine dolan. Cobi, pas dolan ketemu sapa wae mbuh ora ngerti. Bocah nakal, bocah apik mboten ngertos. Kula mboten mungkin taklet siji-siji. Kowe mau bar karo sapa jeneng? Ala iki men wong tuwa kaya ngono kuwi. Ngene apa nggih? Kita bisanya sudah berdoa, ya Allah, jaga ya Allah, ketemu teman yang baik ya Allah, begitu paling bisanya. Nggih. Subhanallah, pengaruh itu luar biasa. Namanya anak remaja lagi golek jati diri, nopo-nopo ditiru. Nggih. Amar itu kena sampai kena juga vape, Bu. Yang pakai apa? Elektronik niku loh. Pengaruh teman, subhanallah. Sejak di pondok kenanya loh, bayangin. Kurang nopo coba gila usaha. Dipondokin sudah ya. Pas ada hari jeda, tahu-tahu dasar bocor odonah kalian. Itu kayak gitu, Cepi. Ya kita hanya bisa ya Allah. Mungkin saya ya kurang bertakwa. Mungkin ada kurang zikir. Saya salah di mana. Itu yang membuat jadi kemudian mungkin ada peringatan dari Allah. Saya menyadari itu kesalahan di saya gitu. Maka itulah makna dari ikhfadillaha yafatka. Sebenarnya masih panjang keterangannya, tapi sudah cukup malam. Sudah jam berapa sekarang? Ya udah lewat 11 menit dari jam 8. Mungkin dicukupkan sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat, dipraktekkan. Pokoknya jangan bertakwa, jagalah Allah, maka Allah akan jaga kita. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sambil santai monggo.